Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Dewi Koryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Lepia Ege Berliani selaku moderator dari kelompok 9. Yang kedua, Septina Rahmania. Yang ketiga, Seli Novitasari. Dan yang terakhir, Wailul Saputri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kewenangan OJK dalam Peraturan dan Pengawasan Bank Syariah. Untuk materi yang pertama, yaitu Kewenangan OJK dalam Peraturan dan Pengawasan Bank Syariah. Pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Untuk melakukan kepentingan tersebut, Bank Indonesia telah dibentuk Departemen Perbankan Syariah. Departemen ini terdiri dari 4 divisi, yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan, dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Bank Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah, dan Divisi Perizinan, Administrasi, dan Dokumentasi Perbankan Syariah. PBI juga digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan, dan pasca beralihnya. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK. Hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Seli Novitasari. Kepada Seli Novitasari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan tugas pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia penyusunan peraturan Bank Indonesia, yaitu pertama, menentukan kriteria dan kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua, menentukan persyaratan dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik atau pihak lainnya atas nama Bank Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu menentukan persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha bank syariah dengan adanya pengalihan tugas peraturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK khususnya terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Maka ada beberapa peraturan Bank Indonesia yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yang penting untuk dipahami kedudukannya dan pemberlakuannya. Kedudukan peraturan Bank Indonesia pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu yang pertama, berdasarkan pada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa semenjak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dan yang kedua, pasca fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013, maka peraturan Bank Indonesia tetap mempunyai kekuasaan mengikat secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi dan tugas wewenang Bank Indonesia beralih seluruhnya pada OJK, namun itu tidak lantas menjadikan peraturan Bank Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wailul. Kepada Wailul, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk slide-nya.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan tadi. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK. Hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, yakni pertama, sistem informasi perbankan yang terpadu. Kedua, kewajiban memenuhi modal minimum bank. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Kelima, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important. Yang keenam, bank atau data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Dalam melakukan pemeriksaan, BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. Apabila OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan atau kondisi kesehatan semakin buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septina Rahmania. Baik, terima kasih kepada Wailu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya yaitu dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ialah perihal menentukan kriteria, tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan unit usaha syariah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 secara garis besar, OJK diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan kesehatan bank. Yang kedua, ketentuan memeriksa dan mengambil data atau dokumen dari setiap tempat, dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap bank. Yang ketiga, memerintahkan melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. Mengenai pemblokiran tersebut, menurut pasal 49 ayat 3 huruf K, kewenangan untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak menjadi kewenangan dari OJK, melainkan merupakan kewenangan penyelidik pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di sekitar OJK. Yang keempat, ya menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya tersebut ke lembaga penjamin simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Yang kelima, mencabut izin usaha bank syariah untuk diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha bank syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan. Yang keenam, melakukan tindakan dalam rangka tindak pidana lanjut. Pengawasan yang meliputi beberapa hal yang termasuk dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tindak lanjut yang termasuk dalam pasal tidak termasuk dalam kewenangan OJK sehingga OJK tidak dapat melaksanakan tindak lanjut tersebut. Selanjutnya,
Selanjutnya ialah pengaturan dan pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan ini yaitu meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang merupakan aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank. Yang kelima, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir ialah kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, atau bisa disebut pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir telah disampaikan oleh Septina Rahmania. Selanjutnya, dari materi kami tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan OJK dalam peraturan dan pengawasan bank syariah, yaitu yang pertama, PBI digunakan sebagai instrumen hukum oleh BI di dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan khususnya terhadap bank syariah dan unit usaha syariah. Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan, dan pasca beralihnya. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI, sehingga menimbulkan adanya hubungan kelembagaan antara BI dengan OJK. Hubungan kelembagaan khususnya perihal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Yang kedua, BI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Yang ketiga, dengan demikian, antara OJK dan BI memiliki hubungan yang erat dalam mengatur maupun pengawasan bank, termaksud di dalam bank syariah dan unit usaha syariah, dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK dapat menyelenggarakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah. Peraturan dan pengawasan bank. Dalam peraturan dan pengawasan bank, terdapat kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Yang kedua, kewenangan untuk menetapkan ketentuan. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi. Yang kelima, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dan yang terakhir, kewenangan untuk melakukan perlindungan. Mungkin itu saja materi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.